Halo, selamat berjumpa teman-teman kelas retorika yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam KBM hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020. Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat. Teman-teman yang terkasih, hari ini kita melanjutkan mata kuliah kita, yakni Kitab Suci Perjanjian Lama KSPL. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya kasih pengantar dan penegasan kembali bahwa bersama dengan materi video ini, saya sertakan nanti 3 video presentasi atas nama Andreas Vio, kelas retorika A, semuanya kelas retorika A ya, Arion Gabriel dan Danu Mikael. Nanti saya sertakan presentasi mereka di linknya di Google Classroom ini untuk kalian klik, untuk kalian tonton, untuk kalian cermati dan pahami hasil kerja mereka. Bukan soal menghargai karya mereka, tetapi lebih-lebih juga kebutuhan bahwa kita harus tahu juga apa yang sudah didalami oleh ketiga teman kita ini. Lalu seperti yang saya katakan hari Senin yang lalu, bahwa kalian selesai mencermati, memahami presentasi dari ketiga teman ini, nanti kalian silahkan langsung memberi nilai seperti yang saya sebutkan kemarin. Nilai di kolom komentar di YouTube ini, ya. Di YouTube, maksudnya di YouTube mereka, di YouTube ketika mereka presentasi. Nah, di kolom komentarnya silahkan memberi penilaian. Caranya seperti yang sudah saya katakan kemarin ya. Misalnya kalian ingin memberi nilai 95, ya tulis saja nama Emmanuel Yuliman misalnya, kelas retorika A, nilainya sama dengan 95, misalnya seperti itu. Saya harap jelas ya yang bagian ini. Ada 3 video untuk yang hari Kamis ini. Nah, sekarang kita mau masuk ke materi kita, melanjutkan pembahasan 2 minggu yang lalu. Kita lihat sekilas bahwa 2 minggu yang lalu kita membahas tentang kitab suci dan pengarangnya. Dan saya mau kembali sedikit saja menegaskan bahwa kitab suci kita bukanlah sebuah buku yang turun dari jatuh dari surga, melainkan ada orang-orang yang digunakan Tuhan dengan kemampuan dan kecakapan mereka sendiri, sehingga tampak cukup banyak perbedaan dalam gaya bahasa, mutu karangan, dan bentuk sastra, dan lain-lain tentunya. Jadi seperti itu ya, tentang kepengarangan kitab suci. Dan hari ini kita akan masuk ke kanon dan kanonisasi kitab suci. Kalau kalian masih ingat tentang pembacaan silabus, yang B ini adalah kanon dan kanonisasi kitab suci. Oke, kita sekarang masuk. Kita masuk ke istilah sekarang ya, teman-teman. Kita masuk ke istilah, apa sih kanon atau kanonisasi itu? Ada 4 ya, di sini ada 4 atau ya 4 ini. Asal kata bahwa kanon dari bahasa Ibrani itu kaneh, bahasa Yunani itu kanon, bahasa Latin itu kanon juga, pakai C, lalu semit itu buluh. Artinya sebenarnya seperti itu ya. Secara harafiahnya kanon itu buluh. Buluh dalam kehidupan sehari-hari zaman itu adalah sebatang tongkat atau kayu pengukur atau penggaris kalau kita katakan ya, untuk mengukur. Jadi asal katanya ini ya. Saya harap jelas dari sini, dari asal katanya kanon itu alat pengukur. Jadi kanon atau itu berarti patokan atau ukuran, seperti meteran untuk mengukur kain dan seterusnya, kain, kayu dan seterusnya. Itulah kanon. Kanon artinya adalah patokan atau ukuran. Nah, sekarang dikaitkan dalam kitab suci. Dalam kitab suci kanon adalah daftar buku-buku yang diakui sebagai bagian dari kitab suci. Maka kalau kitab suci sudah lulus sensor, kita katakan bahasa mudahnya untuk dimengerti ya, lulus sensor, ada lembaga sensornya begitu ya, lembaga sensor, atau dalam produk makanan
label halal haramnya kan seperti itu kan ada yang mengukur itu kalau di produk makanan biasanya MUI seperti itu. Nah ini kanon itu adalah eh, tulisan-tulisan yang sudah lulus sensor kita katakan yang masuk kemudian ke dalam daftar buku-buku yang diakui sebagai kitab suci. Nah kalau kanonisasi apa? Kanonisasi sekali lagi ini terkait dengan kitab suci ya. Proses mendaftar, proses biasanya kalau ada sasinya, ada imbuhan sasinya itu adalah proses atau kegiatan begitulah. Proses mendaftar buku-buku mana yang diakui menjadi bagian dari kitab suci dan buku-buku mana yang tidak. Jadi begitu ya. Ini kaitannya dengan kitab suci karena ada juga istilah kanonisasi itu terkait misalnya mungkin kalian pernah dengar ketika ada orang yang dinyatakan kudus, misalnya Yohanes Paulus kedua pada waktu itu ya. Dan diakui bahwa beliau punya sejarah hidup yang saleh, yang suci, akhirnya melalui proses kanonisasi. Beliau juga melalui proses kanonisasi, artinya yaitu proses menjadikan orang yang sudah meninggal itu menjadi kelompok orang kudus kita katakan. Itu juga proses kanonisasinya. Hanya dalam kaitan ini maksudnya dalam kaitan kitab suci adalah proses mendaftar dalam tanda petik ya buku-buku mana yang masuk dalam bagian kitab suci maupun yang tidak. Artinya banyak sekali waktu itu tulisan-tulisan buku-buku yang beredar di masyarakat pada waktu itu, di antara jemaat pada waktu itu, sehingga mereka memilih dan memilah mana buku yang memang layak atau yang dianggap memang benar-benar itu mengungkapkan iman mereka, atau buku-buku yang hanya sekedar tulisan biasa atau karya-karya biasa yang mungkin jauh dari kehidupan iman mereka atau tidak selaras dengan kehidupan mereka. Nanti ada syarat-syaratnya tentang kanonisasi. Sampai di sini saya harap kalian sudah mengerti ya arti antara kanon dan kanonisasi. Maka nanti ketika ditanya kalian diminta untuk menjelaskan apa artinya kanon dan kanonisasi, kalian jelaskan pengertian dari akar katanya dulu supaya kalian tahu akar katanya seperti ini dari bahasa ini lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti ini lalu dikaitkan dengan kitab suci. Ukuran patokan berarti ada semacam ya patokan itu sendiri yang menganggap bahwa tulisan ini masuk, tulisan ini tidak masuk ke dalam daftar kitab suci. Dan prosesnya itu, kegiatan itu disebut dengan kanonisasi. Kita masuk ke berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, kriterianya apa? Sebuah buku atau sebuah tulisan itu masuk dalam kanon. Apa kriterianya? Nah, ini diberi warna merah, saya harap kalian ingat betul, paling tidak 3 ini. Nah, penjelasannya nanti kemudian, tapi paling tidak 3 hal ini kalian harus hafal, harus ingat betul. Sehingga kenapa kitab misalnya Injil Matius itu masuk ke dalam daftar kitab suci, kitab apalagi ya, Yohanes, Roma, Tesalonika, kitab Wahyu dan seterusnya ini masuk daftar kitab suci. Alasannya 3 hal ini mendasar. Jadi yang pertama itu karena mengungkapkan iman seluruh gereja, lalu yang kedua diakui oleh seluruh gereja, dan yang ketiga itu dipakai dari awal oleh gereja. Sebenarnya saya katakan ya, proses kanonisasi yang ada di sini lebih mengarah ke kitab suci perjanjian baru. Disinggung juga kitab suci perjanjian lama, tetapi begini. Gereja Kristiani kita katakan, iman Kristiani tidak begitu mengubah banyak hal tentang tulisan-tulisan atau struktur dalam dunia perjanjian lama. Kita katakan kita copy paste seperti itu dengan kitab yang diakui oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Artinya ketika Yesus hadir ke dunia berinkarnasi
dan diteruskan kemudian oleh para rasul dalam jemaat gereja perdana, itu sudah ada semacam tulisan baku atau kumpulan baku yang disebut dengan Taurat, yang sudah diimani sejak lama oleh orang-orang Yahudi, yang namanya yaitu tadi kitab suci perjanjian lama, kita sebut seperti itu. Kalau mereka tidak ada istilah kitab suci perjanjian lama atau kitab suci perjanjian baru. Mereka itu artinya adalah orang-orang Yahudi yang mereka mengakui bahwa Alkitab atau kitab suci mereka yaitu isinya yaitu antara dari kitab Kejadian sampai kalau di kita itu Maleaki, tapi kalau di mereka itu Tawarik. Hanya kita katakan di sini, maksudnya kita ini adalah gereja kemudian, termasuk gereja Katolik, itu mengubah susunan saja, mengubah susunan. Lalu tentu saja menambahkan yang Deuterokanonika mengubah susunan. Loh, susunannya apakah berbeda antara gereja Katolik kita katakan dengan kitab sucinya orang Yahudi? Berbeda. Perbedaannya di mana? Kalau kitab suci orang Yahudi sering disebut dengan singkatan Tanak. Tanak itu singkatan. Tanak itu kepanjangan dari Taurat, Nebiim, lalu Ketubim. Itu susunan dari kitabnya orang Yahudi yang kita sebut perjanjian lama kita sebut perjanjian lama. Nah, itu urutannya seperti itu tadi. Taurat, Nebiim itu adalah kitab nabi-nabi, lalu Ketubim itu tulisan-tulisan atau kitab atau bacaan-bacaan. Nanti masuk bacaan-bacaan itu termasuk kayak Amsal, Mazmur dan seterusnya itu. Yang kita sebut kalau dalam kitab kita itu sastra kebijaksanaan. Nah, lalu kalau di gereja Katolik itu susunannya berbeda. Perbedaannya di mana? Pertama dari Taurat sama. Kalau kita lihat, silahkan nanti kalian cek, itu di Alkitab kita itu susunannya dari mulai Kejadian, artinya Taurat sama dalam arti tertentu dengan kitab sucinya orang Yahudi. Lalu yang kedua bukan Nebiim. Nah, kalau di orang Yahudi itu Nebiim, kita kitab sejarah. Kalau kita sebut kitab sejarah nanti dibagi menjadi dua paling tidak, itu kitab sejarah kronik, lalu kitab sejarah deuteronomis. Nah, nanti penjelasannya berikutnya. Jadi susunannya seperti itu. Lalu baru terakhir itu sebelum terakhir itu ada sastra kebijaksanaan, lalu Nebiim, baru yang terakhir itu kitab nabi-nabi. Nah, kalau Kristiani atau kita Katolik diakhiri dengan kitab Maleaki, itu adalah seorang nabi kecil, tulisan kalau kita sebut di perjanjian lama itu Maleaki itu adalah kitab nabi-nabi. Lalu kalau dalam kitab sucinya orang Yahudi itu adalah Tawarik, itu yang terakhir, seperti itu Nah, alasannya apa mengubah itu? Mungkin nanti akan kita berdalam selanjutnya, tetapi saya singgung sedikit. Bisa jadi itu karena alasan terjemahan Septuaginta yang diterjemahkan oleh Hieronymus dan seterusnya, kita mengikuti itu. Tapi alasan teologisnya begini. Alasan teologisnya, ada seorang yang berpandangan bahwa kenapa kitab suci orang Katolik dalam kitab suci perjanjian lama berakhir dengan kitab nabi-nabi. Karena ketika nabi-nabi menubuatkan tentang firman Allah, baru nanti dilanjutkan nubuat ini nyata dalam perjanjian baru. Jadi ada pandangan seperti itu yang mengatakan seperti itu, sehingga seolah-olah kitab perjanjian lama memang sudah selesai, tapi selesainya itu terletak pada kitab nabi-nabi, artinya terletak pada nubuatan. Dan nubuatan ini kemudian disempurnakan atau nyata dalam
kitab suci perjanjian baru. Nah, seperti itu ada pandangan seperti itu. Nanti kita bisa lanjutkan pendalaman yang bagian itu. Nah, berarti tentang kanonisasi, sekarang kita masuk ke kanonisasi. Berarti penjelasan tentang kanonisasi lebih ke arah ke perjanjian baru. Kan begitu, karena perjanjian lama kita tidak terlalu mengubah banyak hal, terutama isi ya kita katakan, hanya struktur, hanya urutan saja yang berbeda, tetapi isinya kita dalam arti tertentu copy paste dengan kitab sucinya orang Yahudi. Dan itu diimani oleh gereja bahwa memang kitab suci perjanjian lama atau kitab suci orang Yahudi ini benar-benar sabda Allah, firman Allah, itu diakui oleh gereja. Bukan hanya gereja dalam arti tertentu jemaat, tetapi Yesus pun dan Petrus dan rasul-rasul lain, termasuk juga penulis-penulis dalam kitab perjanjian baru, itu mengatakan bahwa memang benar-benar perjanjian lama itu, kitab nabi-nabi, kitab Musa, lalu kebijaksanaan, Mazmur dan seterusnya, itu memang sungguh-sungguh kitab suci atau firman Allah. Jadi bukan hanya jemaat aja yang mengakui bahwa itu adalah firman Allah atau kitab suci, tetapi Yesus pun, kalau teman-teman perhatikan nanti dalam Lukas, saya lupa beberapa ayat berapa, mengatakan memang benar-benar sering mengutip bahwa ya dalam perjanjian lama itu atau Taurat itu sungguh-sungguh firman Allah. Dalam arti tertentu kita dipermudah dari sabda Yesus, dari ungkapan-ungkapan iman para rasul, penulis-penulis perjanjian baru, itu mengungkapkan bahwa ya perjanjian lama adalah kitab suci atau firman Allah. Jadi dalam arti tertentu kita dimudahkan oleh pengakuan-pengakuan iman itu. Nah, sekarang yang menjadi persoalan saya katakan seperti itu adalah yang perjanjian baru ini. Kenapa? Karena banyak sekali tulisan-tulisan yang pada waktu itu yang beredar, ada yang benar-benar sungguh-sungguh berasal dari murid Yesus, sungguh-sungguh mengungkapkan iman, sungguh-sungguh dialami. Tapi juga ada yang kita katakan tulisan-tulisan yang tidak selaras atau tidak sesuai dengan ajaran mereka, sehingga harus disingkirkan, yang disebut dengan kitab-kitab apokrif, kitab-kitab tersembunyi yang tiruan atau palsu, yang isinya sekali lagi tidak sesuai dengan tiga hal ini ya. Coba kalian sekarang ingat betul, hafalkan, lalu pahami tentang ketiga syarat atau kriteria ini. Yang pertama tadi adalah mengungkapkan iman. Artinya mengungkapkan iman seluruh gereja, berarti tulisan itu tidak hanya diakui oleh satu kelompok bahkan atau satu individu, tidak, tetapi mengungkapkan iman seluruh gereja. Loh, memang adakah tulisan yang tidak mengungkapkan iman seluruh gereja? Ada. Contohnya, saya katakan seperti ini ya. Ada tulisan yang dulu mengungkapkan atau menceritakan tentang Yesus ketika kanak-kanak, dia mengadakan mukjizat, membuat burung dari tanah liat lalu terbang, dan itu seolah-olah hanya dibuat untuk mengungkapkan kehebatan Yesus bersama dengan teman-teman seusianya, seperti itu kita katakan. Dan bagi gereja atau jemaat perdana, kisah itu tidak mengungkapkan iman sama sekali, karena setiap mukjizat Yesus yang Yesus buat dalam perjalanannya itu biasanya mesti mengungkapkan iman. Ada suatu iman yang tersembunyi, bukan hanya untuk pamer, unjuk kebolehan, tidak. Lalu apalagi contohnya, saya katakan, saya nggak tahu persis Injil Yudas atau Injil Yakobus yang kemudian ada dalam film The Last Temptation. The Last Temptation. Apakah kalian pernah menonton filmnya? The Last Temptation ya. The Last Temptation kalau nggak salah itu judul filmnya. Ya, itu adalah film
yang dibuat berdasarkan salah satu Injil apokrif. Salah satu Injil apokrif, saya katakan apokrif tadi adalah tiruan atau palsu. Jadi itu beredar dulu, saya pernah menonton itu waktu di seminari menengah. Dan itu disetel untuk seluruh seminaris. Dan itu dianggap sebagai semacam wawasan pengetahuan bahwa ada loh orang yang memfilmkan tentang Yesus tetapi tidak sesuai dengan ajaran iman kita. Jadi dikasih pengantar itu, jadi kita jelas dan kita tidak tersesat dan tidak perlu mendemo produksi yang membuat film itu, tidak. Nah, dalam film itu diungkapkan seperti ini, atau dalam Injil itu dituliskan seperti ini. Yesus tidak mati di salib. Yesus tidak mati di salib, tetapi Yesus ketika disalibkan, dia turun karena mujizat, kita katakan di dalam film itu atau dalam Injil itu, turun begitu saja. Habis itu artinya Yesus tidak mati di salib, dia turun dan menikah dengan Maria Magdalena. Di situ dituliskan atau diceritakannya seperti itu. Nah, film itu jelas-jelas tidak mengungkapkan iman seluruh gereja. Kenapa? Karena yang kita pahami, mulai dari pewartaan nabi-nabi sampai apa yang dikatakan oleh Yesus dan diamini oleh para rasul pada waktu itu yang mengalami pengalaman iman itu, bahwa Yesus wafat di kayu salib lalu bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kalau ada tulisan yang bertentangan dengan ajaran Yesus atau pengalaman para rasul, berarti itu bukan mengungkapkan iman seluruh gereja. Berarti itu sudah melenceng. Itu bukan iman gereja. Yang diyakini oleh gereja adalah Yesus wafat di kayu salib pada pemerintahan Pontius Pilatus. Nah, ini ada dalam syahadat kita. Lalu bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kalau ada tulisan yang menyangkal itu, berarti tentu saja tulisan itu keliru. Nah, begitu, itu salah satu contoh ya, kita katakan contohnya seperti itu. Persoalan bahwa tulisan itu kemudian ternyata ada yang meyakini, saudara-saudara kita, saya katakan ya, mungkin kalian tahu apa yang saya maksud, saudara-saudara kita, ada yang meyakini bahwa Yesus memang benar-benar tidak wafat di kayu salib, dikatakan kan begitu. Yesus berubah rupa lalu diganti oleh Yudas Iskariot dan Yesus lalu naik ke surga. Kan ada yang mengimani begitu, saudara-saudara kita. Ya, itu terserah. Tetapi itu kita anggap tulisan itu adalah tulisan apokrif atau tulisan sesat, tulisan yang keliru, yang menyimpang. Bahwa tulisan yang keliru, palsu, menyimpang itu diimani oleh saudara kita, di luar tanggung jawab kita tentunya. Kan begitu ya, di luar tanggung jawab kita. Saya harap kalian bisa mengerti ini. Lalu yang kedua, diakui oleh seluruh gereja. Diakui oleh seluruh gereja berarti gereja di sini tentu jemaat pada waktu itu yang mengkanonisasi, kita katakan ya, sampai sekarang gereja yang satu itu. Nah, diakui oleh seluruh gereja berarti bukan hanya diakui oleh sekelompok orang. Maka pada waktu itu ada semacam tahapan-tahapan dalam kanonisasi. Tahapan-tahapan mulai dari composing. Composing itu penulisan. Penulisan artinya proses penulisan itu terjadi antara tahun 50 sampai 100. Penulisan kitab Perjanjian Baru terutama ya, saya katakan ya. Mulai dari 50 sampai 100. Lalu setelah composing itu ada collecting, pengumpulan. Karena pada waktu itu kan berupa kita katakan arsip semacam itu, lalu tulisan-tulisan lepas, sehingga bukan mengumpul di satu tempat, tetapi memang tercerai-berai di mana-mana tulisan itu. Apalagi surat-surat Paulus. Surat Paulus dikirim ke Roma, dikirim ke Korintus, dikirim ke Galatia, ke Titus, ke Timotius dan seterusnya. Jadi mereka ada proses collecting, pengumpulan surat-surat kita katakan, atau tulisan-tulisan itu menjadi satu. Yang tidak lengkap
dilengkapi, disalin, habis itu kemudian nanti setelah disatukan baru dipakai bersama-sama. Jadi bisa jadi seperti ini. Orang yang di Roma menerima surat juga, surat Paulus yang untuk ke Galatia dan seterusnya. Jadi dikumpulkan, disalin, karena memang tulisan itu diakui sebagai tulisan dari Rasul Petrus atau Rasul Paulus maksud saya, atau dari rasul-rasul yang lain, sehingga itu penting, sehingga penulisannya pun juga dengan hati-hati. Nah, begitu ya, diakui oleh seluruh gereja, lalu dipakai dari awal oleh gereja. Jadi tulisan-tulisan itu, entah itu yang mengisahkan tentang Yesus atau kisah perjalanan jemaat perdana pada waktu itu dipakai dalam setiap peribadatan. Dan dalam setiap peribadatan, liturgi sabda itu sudah ada sejak pada waktu itu. Jadi terutama liturgi sabda dan liturgi ekaristi itu sudah ada. Sudah semenjak gereja perdana itu hidup, kita katakan ya, itu sudah menjadi tradisi yang dihayati oleh gereja perdana. Jadi begitu ya, dipakai dari awal oleh gereja. Nah, ada juga tulisan-tulisan yang ditemukan kemudian atau ditulis kemudian. Nah, inilah tulisan-tulisan ini yang diragukan atau disangsikan keasliannya, kredibilitasnya disangsikan. Misalnya ada tulisan yang kemudian ditemukan pada tahun 600, kemudian ditemukan pada tahun 1000 sekian dan seterusnya, di Qumran dan seterusnya. Jadi tulisan yang baru kita katakan pasti diragukan, atau tulisan yang terakhir dibuat di luar dari usia penulisan tahun 50 sampai 100 pasti sangat diragukan, termasuk yang tadi tidak mewakili iman gereja seperti Injil Barnabas atau Injil Yudas itu. Saya harap sampai di sini dimengerti. Nanti kalau tidak paham dengan penjelasan saya yang sederhana ini, silakan nanti ditanyakan. Ini tentang kriteria. Lalu sekarang kita masuk siapa yang melakukan kanonisasi. Siapa yang melakukan kanonisasi? Yang melakukan kanonisasi tentu jemaat sendiri dalam prakteknya, menyeleksi buku-buku mana yang memang mengungkapkan iman seluruh gereja dan mana yang hanya sekedar tulisan seseorang. Ya, jemaat pada waktu itu, gereja perdana pada waktu itulah yang menyeleksi. Seperti tadi yang saya katakan, ada composing, collecting, ada tahapan itu, sehingga kemudian sharing dibagi-bagikan. Nah, itu dilakukan oleh jemaat gereja perdana. Lalu pada abad kedua Masehi, sudah disusun suatu daftar yang kurang lebih resmi kanon kitab suci. Ingat loh, pada abad 2 sudah mulai tersusun. Jadi kalau ditemukan tulisan abad ketiga, abad keempat, atau abad selanjutnya seperti itu, dan itu dianggap dianggap beberapa orang itu, wah ini tulisan kitab suci, ternyata Yesus itu yang sesungguhnya seperti ini, maka itu sudah bisa disangsikan kebenarannya atau keasliannya. Dan abad keempat itu di bawah 399 tahun, artinya ya tahun 399, di bawahnya itu Athanasius, seorang bapak gereja, menyusun daftar kitab suci perjanjian baru menjadi 27 kitab seperti sekarang ini. Ingat ya. Maka ketika ada, kita katakan, aliran, sekte, atau agama yang ada setelah abad keempat, ya, saya katakan ini ya, abad keempat, lalu menyatakan bahwa Injil atau kisah Yesus seperti ini, sekali lagi patut diragukan soal kebenarannya, kan gitu. Termasuk paham atau ajaran yang mengatakan Yesus tidak disalib atau Yesus tidak wafat dan tidak bangkit. Itu perlu diragukan kalau ada iman atau tulisan yang mengatakan seperti itu.
Lalu baru diresmikan jumlah itu pada Konsili Trente tahun 1546. Dan sekarang yang resmi adalah KSPL, Kitab Suci Perjanjian Lama, itu ada 46 buku. 46 buku itu terdiri dari 39 protokanonika dan 7 deuterokanonika, dan KSPB itu ada 27 buku. Ini soal diresmikan, maksudnya diresmikan saja, tetapi proses kanonisasi sudah ada pada sebelum abad keempat, kita katakan seperti itu ya, tahun 399. Saya harap sampai di sini sekali lagi bisa dimengerti, bisa dipahami penjelasan saya tentang kanon dan kanonisasi. Nah, pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan. Sampai jumpa dan selamat mengikuti presentasi dari teman-teman kalian yang juga saya share videonya dalam Google Classroom ini. Sekali lagi mohon untuk menanggapi dan memahami segala sesuatu yang disampaikan terkait dengan pembelajaran online ini. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.